Jadi mungkin kalau saya bisa bilang ini lebih spesifiknya ke tertunda ya. Jadi terhambatnya bukan karena minat investornya berkurang, tapi lebih ke tertunda karena prosesnya dan kita harus bisa mengantisipasi resikonya, mengukurnya. Jadi investor prosesnya agak lebih panjang. Namun kalau Mhm. kita lihat berdasarkan beberapa report tentang pendanaan startup, contohnya dari Daily Social Report, tahun 2019 pendanaan startup ke Indonesia itu 2,9 billion dollar gitu ya, 2,9 miliar Amerika Serikat itu ke 113 startup. Mhm. Dan sampai kuartal 3 tahun ini itu jumlahnya sekitar 1,9 billion dollar ke 52 startup. Jadi dari walaupun kita memang masih punya satu kuartal lagi ya, satu kuartal untuk mungkin ada penambahan lagi. Kita lihat mungkin secara jumlah dan secara kuantum uang itu berkurang sekitar 20 sampai 30%. Namun kita lihat ini sebenarnya bisa dibilang masih cukup wajar karena ini kadang ada faktor siklikal juga, faktor siklus. Jadi 2017 ke 2018 pun pendanaan berkurang gitu ya. Tapi Mhm. 2019 kemarin 2,9 billion, sampai kuartal 3 kita 1,9 billion, mungkin sampai akhir tahun dibandingkan tahun lalu turun 20-30%, tapi kita lihat ini penundaan aja. Saya yakin sih di 2021, 2022 itu akan bangkit lagi. Baik. Kalau kita lihat perbedaannya, apakah ada ini perbedaan, terkait dengan pendanaan startup sebelum dan sesudah masa pandemi dan sebesar apa begitu perbedaannya? Ya, jadi memang proses pendanaan membutuhkan waktu yang lebih panjang karena tentunya Mhm. investor membutuhkan waktu untuk mengantisipasi dampak risiko tadi ya. Jadi kita sebagai PMV dengan rekan-rekan di asosiasi juga kita kemarin diskusi, rata-rata kita banyak lakukan stress test dengan portofolio kita. Jadi kita lakukan sensitivitas analisis gitu ya. Bagaimana proyeksi mereka jika skenario A, skenario B, skenario C, dan khususnya dalam hal interaksi dengan konsumen. Jadi itu butuh waktu, namun saya melihat sih minatnya masih besar ya, karena Mhm. Indonesia dari dulu sudah digadang-gadang pasar kunci di Asia Tenggara dan saya rasa itu masih tetap bertahan saat ini. Jadi outlook jangka pendeknya mungkin agak tertunda sedikit, tapi jangka panjangnya sih tetap para investor khususnya di bidang startup masih sangat percaya dengan Mhm. pasar Indonesia. Baik, tadi Anda katakan 1,9 miliar begitu untuk 52 Iya, startup. Sektor-sektor mana iya. terkait dengan startup tersebut yang lebih banyak dipilih oleh para investor? Jadi memang dari 1,9 billion itu sebagian besar memang masih lari ke perusahaan-perusahaan unicorn yang skalanya sudah besar. Karena memang secara size juga besar gitu ya. Dan kita Mhm. lihat rata-rata lari ke perusahaan logistik, perusahaan F&B yang bisa mengantisipasi dengan eh, elemen digitalnya dengan cloud, lalu rata-rata ke perusahaan software lainnya. Jadi kita lihat rata-rata memang perusahaan yang bisa memaksimalkan channel Mhm. digital mereka itu masih tetap mendapatkan pendanaan.